Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita jumpa lagi pada mata pelajaran IPA. Seperti biasa, kita akan mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Bisa bantu kelas kita untuk memimpin doa? Bisa, Bu. Untuk mengawali pelajaran IPA pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Apakah kabar kalian sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya, meskipun sekarang kita dalam kondisi belajarnya masih dalam pembelajaran jarak jauh atau daring, tapi kita harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk mengisi absen. Absennya Ibu bagikan linknya melalui WA ya. Hari ini kita akan mempelajari materi rangkaian listrik dan hukum Ohm. Melanjutkan materi kita sebelumnya tentang arus listrik dan hantaran listrik kan. Tujuan dari kita mempelajari materi ini adalah ada 10. Jadi kalian bisa cermati, nanti materi ini kita akan menggunakan video ya. Jadi silakan kalian cermati tujuan pembelajaran ini yang insya Allah akan kita capai pada hari ini. Sudah ya anak-anak? Sebelum masuk ke materi, Ibu mau menunjukkan 2 gambar ini ke kalian yang nantinya ada hubungannya dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Ini ada 2 gambar. Gambar pertama yang sebelah kiri, Ibu tidak meminta melihat kasurnya atau bantalnya ya, tapi tolong dilihat lampu-lampu hias yang ada di dinding yang banyak itu ya. Kemudian untuk gambar kedua, silakan juga lihat peralatan elektronik di situ yang terdiri dari ada bola lampu, televisi, dan lain-lain. Ibu mau kalian menilai apa perbedaannya dari kedua gambar itu. Kalau yang lampu itu dipasangnya satu kabel, Bu. Kalau yang komputer dia ada cabangnya. Mungkin ada pendapat yang lain? Mungkin? Ya, Bu. Ya, silakan Nurlela. Saya punya, Bu, lampu yang warna-warni di rumah. Nah, itu cuma satu colokan aja, Bu. Nah, nanti bisa dipasang lanjutin biar panjang. Gitu. Nah, kalau yang ini, Bu, yang gambar yang kanan, ini sama kayak Dita deh, Bu. Nyabang-nyabang gitu. Terima kasih Dita dan Nurlela yang telah menyampaikan pendapatnya tentang kedua gambar yang telah Ibu tampilkan. Nanti gambar ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari. Rangkaian listrik dan hukum Ohm ini kita mempelajari hukum Ohm, rangkaian seri, dan rangkaian paralel. Dimana kalau hukum Ohm itu sendiri bisa dituliskan dengan kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Kalau secara matematisnya itu bisa ditulis dengan V sama dengan I kali R, atau kalau kita mau cari I-nya, arusnya, maka I sama dengan V per R, atau R sama dengan V per I. Di mana V-nya itu adalah tegangan, atau satuannya adalah volt, I-nya itu kuat arus listrik, satuannya adalah ampere, sementara R itu adalah resistor, atau lebih kita kenal dengan hambatan, satuannya adalah Ohm. Untuk lebih paham, nanti Ibu akan membagikan LKPD, ada 2 file yang akan Ibu kirimkan nanti di grup WA kita, bahan ajar dan ada LKPD. LKPD-nya itu bisa kalian selesaikan dengan link video dan juga bantuan bahan ajar yang Ibu bagikan. Sebelum kita Ibu membagikan LKPD dan kalian mengerjakan, mari kita mengingat yel-yel kelas kita agar kita tetap bersemangat. Baik, Ibu pandu ya. 1, 2, 3. 9A. 9A. 9. Siswa cerdas dan Bisa. Ya, baik. Masih ingat semua ya. Baik. Masih ingat semua. Baik, untuk sesi tatap mayanya Ibu akhiri dulu untuk yang ini. Nanti di akhir kita akan kembali lagi ke sini.
Ibu akan bagikan LKPD, silakan kalian kerjakan dalam waktu kurang lebih 30 menit. Nanti kita akan kembali lagi ke room ini pukul 8.50 lah dari sekarang. Ibu akan pandu diskusi dan pengerjaan LKPD-nya di grup WA. Kita kembali, sudah selesai semua LKPD-nya ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Presensinya tadi juga sudah diisi, jangan lupa. Baik, untuk yang pertama yang akan mempresentasikan, coba silakan, ada yang ingin mengajukan diri? Silakan Dita. Dari video, pokoknya rangkaian seri itu disusunnya tidak ada cabangnya. Kemudian kalau rangkaian paralel itu bercabang, Bu. Baik, itu dari Dita ya kesimpulannya. Fitria? Ya Bu, tadi lampunya ya Bu. Iya. Kalau seri itu sama terangnya. Yang paralel itu agak redup ya Bu. Oke, terakhir, Nur Laila mungkin? Iya, Bu. Baik, ya silakan Nur Laila. Sama Bu, kayak teman-teman yang lain. Jadi kalau rangkaian seri itu tidak tercabang, kalau misalkan rangkaian paralel itu bercabang gitu. Oke, baik. Jadi semuanya mengambil kesimpulan sama ya. Kalau misalnya yang lebih banyak digunakan di rumah tangga atau kehidupan sehari-hari itu yang mana kira-kira? Rangkaian yang mana? Paralel, Bu. Ya, paralel. Kenapa bukan seri yang kita pakai? Nanti kalau pakai seri, yang satu mati, lainnya ikutan mati, Bu. Iya, kita jadi susah ya untuk mengontrolnya. Kalau satu tegangannya kita cabut, malah semuanya malah mati semua. Tapi kalau rangkaian paralel, tidak ya. Kita cabut kulkas, ya udah kulkas saja yang mati. Misalnya seperti itu. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ya. Jadi rangkaian seri itu adalah rangkaian yang tidak memiliki percabangan. Kemudian dari video yang kita amati tadi, kalau salah satu resistor kita cabut, maka resistor yang lain akan mati. Kemudian biasanya sumber tegangannya tadi adalah satu sumber tegangan, satu saklar biasanya. Kemudian kalau untuk rangkaian paralel itu banyak cabangnya, ada banyak cabang-cabang kabelnya. Jadi kalau satu cabang kabel diputus, yang lain tidak terhubung karena dia punya cabang tersendiri seperti itu. Nah, kalau misalkan hanya kita menggunakan rangkaian seri di rumah, nanti cenderung akan boros. Misalnya kita menghidupkan lampu, terus yang lain menyala semua. Padahal seharusnya kita menggunakan listrik itu hemat ya. Kita hemat, yang ruangan yang kita butuh listrik saja yang kita gunakan. Ibu akan membagikan link evaluasi Google Form melalui grup WA. Ini ada link evaluasi. Untuk hari ini Ibu akhiri, semoga pertemuan kita pada hari ini bermanfaat. Jangan lupa mempelajari materi selanjutnya tentang hukum Kirchhoff 1. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.